Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu. Mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami. Amin rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati, kitab Al-Hikam, dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, kedarmu lah yang kami cari. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjuti penjelasan hikmah yang lalu, yaitu hikmah yang ketiga, yaitu kalam hikmahnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Nah, jadi keinginan kita, kemauan kita yang begitu kuat itu tidak dapat mengalahkan takdir Allah. Itu tidak dapat menembus ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi kesadaran akan hal itu akan membuat kita bisa bersabar, akan membuat kita bisa ridho, akan membuat kita tidak kecewa dan sakit hati ketika apa yang kita inginkan belum terkabul, ketika apa yang kita usahakan belum tercapai, ketika apa yang kita cita-citakan belum terwujud, dan hati kita akan menjadi tenang. Ini pentingnya kita mengimani qada dan qadar, takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Itu semuanya ketentuan Allah.
Kita lihat penjelasannya di penjelasan berikutnya tentang hikmah ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap orang itu dikumpulkan pembentukannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi sekerat daging juga dalam waktu 40 hari. Setelah itu diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan menetapkan 4 perkara. Nah, ini. Jadi sudah ditetapkan 4 perkara pada diri kita. Yakni yang pertama rizki. Jadi rizki kita sudah selesai ditetapkan, sudah selesai diatur. Sedikit atau banyak, besar atau kecil, kaya atau miskin, itu sudah ditetapkan. Kemudian berikutnya ajal, kematian kita. Itu juga sudah ditetapkan. Sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kita mati? Hari apa kita mati? Bulan apa kita mati? Tahun apa kita mati? Itu semuanya sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umur kita. Ya. Jadi ajal atau umur kita. Ya. Itu sudah ditetapkan. Kemudian amal perbuatan kita. Ya. Dan berikutnya kita termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Itu juga sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Ya. Di riwayat Bukhari. Dan jadi kesadaran akan hal ini, ya, bahwa rezeki kita sudah ditetapkan, ajal kita atau umur kapan kita mati sudah ditetapkan, ditentukan. Kemudian amal perbuatan kita, kita mati dalam keadaan, kita hidup ini dalam keadaan celaka atau bahagia. Nanti kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Itu semuanya sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Jadi kesadaran akan hal itu membuat kita itu bisa bersabar. Ketika apa yang kita inginkan, kita cita-citakan belum tercapai. Kesadaran dan pemahaman akan hal itu semua membuat kita tidak stres, sengsara, dan menderita. Ketika keinginan kita itu berbeda dengan keinginan Allah. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, tidak akan terjadi bencana di permukaan bumi ini kecuali sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum diciptakan. Jadi kepahitan hidup, kesusahan hidup, banjir, longsor, gempa bumi, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum bumi ini diciptakan. Nah, jadi sekali lagi kesadaran akan hal itu membuat hati kita bisa bersabar dan hati kita tidak kecewa ketika apa yang kita ingini, apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan berbeda dengan sesuai apa yang kita harapkan atau belum tercapai.
atau belum dikabulkan oleh Allah apa yang kita usahakan. Ini penting supaya dipahami. Ini penting supaya diimani, diyakini. Agar kita tidak sakit hati, agar kita tidak stres, sengsara, dan menderita. Ya. Ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah. Kemudian kata Imam Ghazali, tidak akan terjadi musibah yang menimpamu kecuali telah digariskan Allah sebelum dirimu diciptakan. Jadi sebelum kita ini ada, sekali lagi sebelum bumi ini ada, itu semuanya sudah ditentukan, sudah ditetapkan, sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Ini penting untuk kita pahami. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, rukun iman ada 6 perkara, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar Allah. Baik qada atau takdir baik maupun takdir buruk. Nah, ini rukun iman yang keenam ini. Harus kita pahami. Ya. Nah, takdir baik maupun takdir buruk itu semuanya dari Allah. Kepahitan hidup itu semuanya dari Allah. Sudah Allah tentukan. Kemaksiatan, dosa itu juga semuanya sudah Allah tentukan. Kelapangan hidup, kebaikan, itu semuanya dari Allah. Dan sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Ini wajib kita imani, kita yakini. Kalau tidak kita imani, tidak kita yakini, kita kufur iman. Nauzubillah. Ya. Kemudian ulama menjelaskan bahwa beriman kepada takdir mengandung 4 hal. Yang pertama, wajib beriman bahwa terjadinya segala sesuatu sesuai dengan ilmu, apa yang diketahui dan diputuskan Allah yang ajali. Masa di mana segala sesuatunya belum ada, yang ada hanya Allah. Terus yang kedua, wajib beriman bahwa Allah menciptakan seluruhnya, baik, jahat, iman, dan kafir. Itu semuanya ciptaan Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Ya. Dan yang ketiga, wajib beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah wajib terjadi, dan tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, baik-baiklah mencari rezeki yang baik dan halal. Kalau memang sudah jatah engkau, maka akan engkau dapatkan. Namun bila tidak, maka tidak akan engkau dapatkan. Ini yang membuat hati kita tenang. Ini yang membuat hati kita itu tentram. Ya, keyakinan. Ya. Bahwa takdir baik dan takdir buruk itu semuanya dari Allah. Itu semuanya Allah yang menentukan. Rezeki kita banyak atau sedikit, kaya ataupun miskin, itu semua sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tidak akan tamak, tidak akan rakus, tidak akan mengambil hak orang, dan kita bisa ridho, ya. Bisa qanaah, merasa cukup apa yang ada, dan tidak menggebu-gebu atau terlalu menginginkan apa yang tidak ada. Kemudian berikutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata,
Ya Allah, palingkan, yaitu jangan mengingini dan menghendaki hatiku yang bukan jatahku. Nah, ini Imam Ali. Jadi Imam Ali memohon yang bukan jatahnya, yang bukan rezekinya, ya, yang bukan kepunyaan dia, tolong dipalingkan. Ini yang membuat kita itu, hati kita itu tenang dan tentram. Ya. Kemudian yang keempat, wajib ridho atas yang ditakdirkan Allah dan menyikapinya dengan suatu yang dituntun. Ya, kepahitan hidup, kesusahan hidup, itu takdir Allah, ketentuan Allah. Ya. Jadi kita wajib ridho. Kalau kita nggak ridho, ketentuan Allah tetap berlaku untuk kita. Dan kita mendapat dosa. Dan ketentuan Allah tidak akan berubah dengan ketidakridhoan kita. Tapi kalau kita ridho pada ketentuan Allah juga tetap berlaku untuk kita. Tapi sedangkan kita mendapat pahala dan hati kita tenang. Toh sama-sama, baik ridho maupun tidak ridho, tetap ketentuan Allah itu berlaku untuk kita. Tetap kita jalani, tetap kita dapati. Nah. Kemudian berikutnya, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 takdir yang kita terima setiap harinya. Yaitu yang pertama, nikmat. Dengan cara bersyukur. Jadi bila Allah mentakdirkan kita mendapat nikmat, Allah menghendaki kita supaya kita itu bersyukur. Ya, firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah. Dan jika engkau kufur, tidak bersyukur, maka ingat azabku amat pedih. Kemudian yang kedua, bala. Yaitu berupa bencana dan malapetaka dari Allah. Yaitu dengan cara bersabar. Jadi kalau Allah mentakdirkan kita mendapat bala bencana, ya, pada saat yang sama Allah menghendaki kita supaya kita itu bersabar. Jadi pemahaman bala bencana atau musibah yang menimpa kita itu merupakan ketentuan Allah, ya, dari Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah, atas izin Allah. Itu akan membuat kita tuh bisa bersabar, membuat kita bisa ridho, membuat hati kita bisa tenang dan tentram dalam menyikapinya, ya. Sehingga kita terbantu untuk mencari solusi. Nah, ini penting supaya dipahami, ya. Jadi meyakini, mengimani, ya, bahwa keburukan, kejelekan, musibah, bala bencana itu merupakan ketentuan dari Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga, taat, ya. Yaitu ingat anugerah Allah sehingga kita bisa buat taat. Jadi kalau Allah mentakdirkan kita sehingga kita bisa berbuat ketaatan, pada saat yang sama Allah menghendaki kita supaya ingat karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah.
ya, taufik Allah, sehingga kita bisa berbuat taat dan akan muncul syukur kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, maksiat, yaitu ridho atas ketentuan Allah dan tobat kepada Allah. Dan yang keempat, bila Allah mentakdirkan kita, menentukan kita, sehingga kita berbuat maksiat dan dosa, pada saat yang sama Allah menghendaki supaya kita itu bertobat. Allah menyuruh supaya kita itu bertobat kembali kepadanya. Ini juga merupakan ketentuan Allah. Jadi tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi itu luput dari ketentuan Allah. Artinya semuanya Allah tentukan, semuanya Allah takdirkan. Setiap kejadian yang ada di dunia ini. Nah, kesadaran akan hal itu membuat kita bisa bersabar, membuat hati kita tenang, membuat kita bisa ridho, kemudian membuat kita tidak stres, sengsara, dan menderita ketika menyikapi baik yang cocok maupun yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada takdir, ya, meyakini takdir, memahami takdir, mengimani takdir, yaitu ketentuan Allah, hidupnya akan tenang. Dikasih rezeki sedikit, hatinya tenang. Ini merupakan ketentuan Allah, takdir Allah, kehendak Allah. Dikasih musibah, hidupnya tenang, hatinya tenang. Dia kembalikan kepada Allah. Nah, musibah ini sudah ditentukan, sudah diciptakan, sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum aku dilahirkan. Hidupnya tenang, hatinya tenang. Ya. Nah, tidak tamak dalam urusan rezeki, tidak rakus dalam urusan rezeki. Ya. Jadi semuanya dia kembalikan kepada Allah. Semuanya dia kembalikan kepada qadar Allah, takdir baik dan takdir buruk. Itu semuanya dari Allah. Jadi orang yang beriman kepada takdir, hidupnya akan tenang. Kemudian dia akan tawakal dan tidak menyalahkan makhluk Allah. Ya, mengunci pintu setan untuk membisikkan hati. Ini pentingnya kita mengimani takdir Allah, mengimani ketentuan Allah, meyakini takdir Allah, meyakini ketentuan Allah. Ya, kita akan bisa bertawakal kepada Allah, kita akan bisa berpasrah kepada Allah. Ya. Dan kita tidak akan menyalahkan makhluk, tidak akan menyalahkan Allah. Nah, kemudian ini juga salah satu sebab setan tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Setan tidak akan bisa menggoda kita. Setan tidak akan menjerumuskan kita, membimbing kita ke jurang kemaksiatan dan kehancuran. Kalau kita mengimani, kalau kita memahami, ya, dan meyakini ketentuan Allah atau takdir Allah. Kemudian berikutnya, setan selalu membisikkan hati kita dengan jikalau, ya, umpama dan andai kata. Nah, jadi kalau misalnya kita itu mendapatkan musibah, ya, jangan sekali-sekali kita mengatakan jikalau aku tidak buat begini, pasti tidak akan terjadi. Umpama aku tidak berbuat seperti itu, pasti tidak akan begini. Jadi jikalau, umpama, andai kata, itu pintu-pintu masuknya setan.
ya. Setan akan merusak, setan akan membisikkan kita, sehingga kita tidak ridho dan tidak sabar atas musibah yang menimpa kita. Kemudian berikutnya, Anas bin Malik, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, aku bersama Nabi 10 tahun. Tidak pernah Nabi mengatakan kenapa berbuat begini dan begini. Nih, Nabi. Ya. Nabi tidak pernah mengatakan kenapa berbuat begini dan begini, begini dan begitu. Ya, ketika apa yang dibuat oleh Anas bin Malik. Karena Nabi memahami dan menyadari dan mengimani takdir baik dan takdir buruk. Itu semuanya sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan. Sudah Allah tulis di kitab Lauh Mahfuz. Ya, sudah Allah ciptakan. Sudah ada sebelum bumi ini ada. Jadi kesadaran akan hal itu membuat kita bisa bersabar. Ya. Ketika orang melakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika orang berbuat tidak sesuai apa yang kita pikirkan dan kehendaki. Dan dampak baiknya, dampak positifnya, kita tidak akan memarahi orang tersebut. Kita tidak akan memukul, kita tidak akan mencaci, menghina, menghujat orang tersebut ketika melakukan kesalahan. Sehingga kita akan bisa memaafkan. Ini buah dari kita mengimani takdir baik dan takdir buruk. Itu semuanya dari Allah. Kemudian berikutnya kesimpulannya adalah kuatnya cita-cita dan keinginan seorang hamba tidak bisa menembus takdir Allah. Bagaimanapun usaha, doa, dan tawajuh menghadap kita kepada Allah tidak akan berhasil bila bertentangan dengan takdir Allah. Tapi bukan berarti menjauhi sebab atau usaha, tapi mengembalikan segala sesuatu kepada takdir Allah, membuat hati tenang, selamat, dan bahagia. Jadi sekali lagi, kalau kita mengimani ketentuan Allah, takdir Allah, itu membuat hati kita tenang. Itu membuat kita bisa bersabar. Itu membuat kita tidak sakit hati. Itu membuat kita hanya berharap, bergantung, bertawakal kepada Allah. Jadi kembali kepada kalam hikmahnya. Yaitu himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Jadi pemahaman, kesadaran akan adanya ketentuan Allah, akan adanya takdir Allah, dan pemahaman, kesadaran bahwa apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang terjadi kepada kita itu sudah Allah ciptakan, sudah tertulis, sudah Allah tentukan sebelum kita ini ada, sebelum bumi ini diciptakan. Nah, jadi kesadaran akan hal itu membuat kita bersabar, membuat kita tenang hati, membuat kita tidak tamak dan rakus terhadap harta, membuat kita tidak menyalahkan orang lain, dan membuat kita juga bisa memaafkan ketika orang berbuat salah kepada kita, dan membuat kita bisa pasrah, tawakal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Maafkan masa lalu mereka ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Terima taubat mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkan kuburan kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baiknya surga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Maafkan masa lalu kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Rabb. Mudahkan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi ya Rabb. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Dan jauhkan keluarga kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Menatap, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Tuntun hati kami agar bisa mudah untuk taat kepadamu. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.